saya Linda Rahayu dengan NIM 1910 1120 1358. Kenalkan, nama saya Sheila Apriliani dengan NIM 191011 20 14 02. Di sini saya akan menyampaikan materi sumber dana bank. Sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasinya, sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga keuangan yang dengan kegiatan sehari-harinya adalah bergerak di bidang keuangan. Sumber keuangan juga tidak terlepas dari bidang keuangan. Sumber dana bank terdiri dari yang pertama, dana yang bersumber dari bank itu sendiri. A. Setoran modal dari pemegang saham, yaitu modal yang sudah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambil sebagai modal. B. Cadangan-cadangan bank, yaitu cadangan laba pada tahun lalu yang tidak dibagi kepada para pemegang saham. Cadangan ini sengaja disediakan untuk mengantisipasi laba tahun yang akan datang. C. Laba yang belum dibagi merupakan laba yang memang belum dibagikan pada tahun yang bersangkutan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu. 2. Dana yang berasal dari masyarakat luas. Adapun sumber dana dari masyarakat luas dapat dilakukan dalam bentuk yang pertama, simpanan giro. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 pada tanggal 10 November 1998 menjelaskan bahwa yang dimaksud giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Jenis sarana penarikan rekening giro adalah sebagai berikut. Yang pertama ada cek. Cek merupakan surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut. Yang kedua, ada bilet giro. Bilet giro merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk melakukan pemindah bukuan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya. Yang ketiga, ada alat pembayaran lainnya, merupakan surat perintah kepada bank yang dibuat secara tertulis pada kertas yang ditandatangani oleh pemegang rekening atau kuasanya untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak lain. Yang kedua, simpanan tabungan. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, simpanan tabungan yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang ketiga, ada simpanan deposito. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan simpanan deposito yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Jenis-jenis deposito. Yang pertama, deposito berjangka. Merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu, yaitu 1, 3, 6, 12, 18, dan 24 bulan, sehingga penarikan yang dilakukan oleh nasabah hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu saja. Kedua, deposito on call. Merupakan deposito berjangka dengan jumlah hari tertentu dengan nominal yang lebih besar daripada deposito berjangka. Pencairan bunganya dapat dilakukan pada saat pencairan deposito dengan catatan nasabah sudah memberitahukan sebelumnya bahwa tabungan tersebut akan diambil atau dicairkan. Yang ketiga, dana yang bersumber dari lembaga lainnya. Perolehan dana ini antara lain diperoleh dari yang pertama, kredit likuiditas dari Bank Indonesia, yaitu kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya. Yang kedua, pinjaman antar bank atau call money. Biasanya, pinjaman ini diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah clearing di dalam lembaga clearing. Ketiga, pinjaman dari bank-bank luar negeri. Yang keempat, surat berharga pasar uang atau SPBU. Dalam hal ini, pihak perbankan menerbitkan SPBU, kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat.
Alokasi dana bank. Alokasi dana adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan. Alokasi dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Metode analisis 7P adalah yang pertama ada personality, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya. Yang kedua ada party, yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. Yang ketiga ada purpose, yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit. Yang keempat ada prospek, yaitu menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak. Yang kelima ada payment, ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambilnya. Yang keenam ada profitability, yaitu menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Yang ketujuh ada protection, yaitu tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Ukuran kualitas kredit menurut Bank Indonesia ada 5. Yang pertama, lancar. Yang kedua, dalam perhatian khusus. Yang ketiga, kurang lancar. Keempat, diragukan. Dan yang kelima adalah macet.